Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita membahas pembahasan metabolisme yang kedua, yaitu kita membahas mengenai katabolisme. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, katabolisme itu adalah penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi yang lebih sederhana, dan nantinya itu akan menghasilkan yang namanya energi. Nah, katabolisme ini dibagi menjadi dua nih. Ada aerob, ada anaerob. Kalau aerob itu memerlukan oksigen, anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Pertama kita bahas respirasi anaerob. Aerob atau memerlukan oksigen. Reaksinya yang pertama dia adalah glukosa dan oksigen itu nantinya akan dirubah menjadi atau menghasilkan H2O, karbon dioksida, dan tentunya adalah energi berupa ATP dan panas. Tahapannya ada 4, ada glikolisis, ini terjadi di sitosol, dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria, siklus Krebs ada di matriks mitokondria, dan yang terakhir ada transport elektron di membran dalam mitokondria. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat ya. Yang pertama itu kita bahas adalah glikolisis. Berawal dari glukosa, dan pada tahap glikolisis ini ada dua modal energi berupa ATP. Nantinya ada 2 ATP yang digunakan. Tahap yang pertama adalah glukosa ini diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. Jadi di sini ada ATP, 1 ATP yang digunakan. Kemudian glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, dari fruktosa 6-fosfat ini dirubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ini mempunyai 6 atom C, disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. Sehingga sampai sini sudah ada 2 modal energi, 2 ATP yang digunakan. Perlu diingat, pada glikolisis ada 2 modal energi atau 2 ATP yang digunakan. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat ini diubah nantinya atau dipecah nantinya menjadi 1 molekul PgAl atau gliseraldehid dan 1 DHAP, dihidroksiaseton fosfat. Yang nantinya DHAP ini diubah menjadi PgAl juga atau fosfogliseraldehid, sehingga di sini pada tahap kelima ini dihasilkan 2 fosfogliseraldehid. Di sini ada 2 ya. Nah, PgAl ini diubah menjadi 1,3 bifosfogliseral dengan mengikat fosfat organik. Nah, setiap 1 PgAl ini menghasilkan 1 NADH, sehingga di sini sudah didapatkan 2 NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat ini diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP. Nah, ini dihasilkan ATP lagi. Setelah tadi digunakan, di sini dihasilkan ATP. Setelah dihasilkan NADH 2, kemudian di sini juga dihasilkan ATP yang jumlahnya juga 2. Kemudian 3 fosfogliserat ini diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat. Di sini diubah lagi menjadi
fosfofenol pirufat. Nah, ini dihasilkan H2O. Kemudian fosfofenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai oleh pembentukan ATP. Jadi di sini dihasilkan 2 NADH, 4 ATP dan 2 H2O. Kemudian kenapa kok di awal tadi disebutkan menghasilkan 2 ATP saja? Karena 2 ATP-nya ini untuk mengembalikan ATP modal yang telah digunakan di awal glikolisis tadi, sehingga hasil bersihnya itu didapatkan 2 NADH, 2 ATP dan 2 H2O beserta 2 asam pirufat. Nah, asam pirufat ini nanti digunakan pada dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat ini dikonversi menjadi gugus asetik atau 2C yang bergabung dengan koenzim. Nanti di sini bergabung dengan koenzim membentuk asetil CoA. Nah, asetil CoA ini disertai dengan pelepasan karbon dioksida. Reaksi ini berlangsung 2 kali sehingga dihasilkan 2 NADH, 2 asetil CoA serta 2 karbon dioksida. Karena ini berlangsung 2 kali, karena tadi pada glikolisis kan dihasilkan 2 asam pirufat. Kemudian hasil dari dekarboksilasi oksidatif yaitu asetil CoA ini digunakan siklus Krebs untuk menghasilkan NADH, FADH, ATP serta karbon dioksida. Jadi tetap beruntun ya. Di sini asetil CoA yang mempunyai 2C ini membentuk sitrat berikatan dengan oksaloasetat, membentuk sitrat yang mempunyai 6C. Kemudian sitrat ini akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim. Kemudian isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat. Nah, reaksi ini melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan NADH. Nah, di sini berarti sudah menghasilkan 1 NADH dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya alfa ketoglutarat ini diubah menjadi suksinil CoA menjadi 4C. Reaksi ini melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan NADH. Jadi total NADH yang diproduksi di sini ada 2 dan juga melepaskan 2 karbon dioksida. Suksinil CoA kemudian diproses menjadi suksinat 4C juga. Kemudian di sini menghasilkan GTP yang kemudian nanti diubah menjadi ATP. Jadi di sini dihasilkan ATP. Setelah itu suksinat akan diubah menjadi fumarat. Pada proses ini menghasilkan FADH2. Kemudian fumarat akan diubah menjadi malat. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat. Proses ini menghasilkan NADH. Sehingga pada proses ini menghasilkan 1 ATP, ini tadi 3 NADH, 1, 2, 3, 1 FADH2 dan 4 karbon dioksida yang dilepaskan tadi ya melalui siklus Krebs.
Kemudian yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron ini adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana nantinya akan menghasilkan ATP, kemudian NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran mitokondria. Ini adalah proses terakhirnya ya. Kemudian jumlah ATP yang dihasilkan sehingga dari total glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs ini dihasilkan 38 ATP. Karena jika dihitung secara tidak langsung, NADH itu sama dengan 3 ATP, sehingga 2 ATP yang dihasilkan secara langsung, kemudian ada 2 NADH pada glikolisis, ini adalah 6 ATP. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan NADH, berarti 2 dikalikan 3, 6, sehingga totalnya nanti ada 38 ATP. Kemudian ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini tidak menggunakan oksigen. Jenisnya ada fermentasi alkohol, ada fermentasi asam laktat. Yang membedakan di sini yang pertama adalah tempatnya. Pada fermentasi alkohol, sel jamur untuk contohnya adalah sel jamur untuk pembuatan tape dan minuman anggur. Pada fermentasi asam laktat ini pada otot hewan dan manusia. Serta kalau pada bakteri atau jamur pada pembuatan keju dan yogurt. Kemudian akseptor elektron. Pada fermentasi alkohol itu ada asetaldehid, dan pada fermentasi asam laktat itu ada asam pirufat. Nanti hasilnya dari fermentasi alkohol itu ada etanol, sedangkan asam laktat itu hasil akhirnya adalah asam laktat. Ini proses dari fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat. Ini hasil akhirnya adalah etanol. Kemudian pada fermentasi asam laktat, hasil akhirnya adalah 2 asam laktat. Jadi bisa disimpulkan perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Kalau pada respirasi aerob itu ada oksigen, sedangkan anaerob itu tidak melibatkan oksigen. Kalau respirasi aerob itu terjadi pada sel-sel organisme. Kalau anaerob pada sel otot, bakteri, ragi, seperti itu. Kemudian hasil akhirnya itu banyak ATP yang dihasilkan dari aerob, 38. Kalau anaerob hanya 2. Kemudian produknya bisa berupa karbon dioksida, air, dan ATP. Sedangkan pada respirasi aerob itu asam laktat dan ATP, pada alkohol etanol, ATP, dan karbon dioksida. Terjadi di sitoplasma dan mitokondria pada respirasi aerob, dan respirasi anaerob pada sitoplasma. Katabolisme lemak. Satu molekulnya bisa menghasilkan 46 ATP. Hasilnya berupa gliserol dan asam lemak. Gliserol ini diubah menjadi PGAL dan asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Untuk katabolisme protein menghasilkan 38 ATP, hasilnya berupa garam amino atau berupa asam amino. Kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar melalui jalur respirasi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.